Assalamualaikum guys, ini demo menuntut kembali dibukanya tambang ilegal yang telah ditutup oleh KDM beberapa waktu lalu. Salah satu pendemo yang menjadi orator pada demo tersebut yaitu si Andi Gondrong ini dengan keras dan lantang berteriak-teriak menyebut Kang Deddy sebagai penjahat dan pengkhianat. Nah, tapi ada yang lebih lucu lagi, selain meneriaki Kang Deddy sebagai pengkhianat dan penjahat, dia juga akan menuntut Pemprov Jabar, katanya akan di PT UN-kan. Apa dia tidak sadar ya, padahal dia sendiri yang melanggar, dan penambang-penambang ilegal itu kan melanggar aturan. Kita bisa lihat di undang-undang tentang minerba dan juga tentang undang-undang lingkungan hidup ya. Lalu bagaimana tanggapan Kang Deddy? Mari kita dengarkan. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bukan hanya peristiwa pelanggaran izin, tetapi peristiwa pidana khusus yang memiliki implikasi terhadap kerugian negara. Pagi, indah di sini, olahraganya murah, cuman jalan. Semoga mau berjalan ya, karena kalau sudah sakit, kita capek harus belajar berjalan. Dibiasakan berjalan setiap pagi kalau ada waktu. Nih kalau di sini, nih gunung-gunung terlihat, dan di balik itu Gunung Ciremai. Orang rame nanyain masalah tambang, ada unjuk rasa. Yang unjuk rasa saya paham, satu, plat nomornya itu banyak yang luar malah, bukan di wilayah sekitar. Yang kedua, yang berunjuk rasanya juga tokoh-tokoh, aktivis-aktivis politik, bukan pengusaha tambang atau kerja di sektor tambang. Sebagian adalah ormas yang mungkin selalu mendapat rejeki dari limpahan tambang ilegal yang terus terjadi. Di balik itu, masyarakat di sekitar menderita. Satu, jalan kotor dan licin, mengalami kerusakan, ancaman bencana alam, kebisingan, ancaman kecelakaan akibat tonase yang berlebihan, dan banyak mobil yang sudah tidak memiliki standar sehingga lolos rem dan sering menimbulkan korban jiwa. Apa langkah Kang Deddy menghadapi itu semua? Tanggal 6 saya dilantik. Sekarang pun saya sudah menyiapkan tim. Penambangan itu, penambangan ilegal, itu ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, kerusakan lingkungan dan ekosistem. Yang kedua, kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas penunjang lainnya, yang itu dibiayai lewat APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, bahkan dana desa. Yang ketiga, hilangnya pendapatan selama berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun, sehingga pendapatan itu dinikmati oleh satu, pengusaha tambang ilegal, yang kedua, para mafia di dalamnya, dan termasuk kelompok-kelompok preman pendukung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manipulasi tambang. Bagaimana manipulasi tambang? Ngakunya menambangnya 5 hektar, faktanya 30 hektar sampai 50 hektar. Nah, seluruhnya itu adalah rangkaian peristiwa yang membuat negara menjadi rugi dan masyarakat dirugikan. Selain itu, apa problem yang terjadi? Problem yang terjadi adalah banyak PT yang bergerak di bidang pertambangan tapi tidak memiliki ahli pertambangan. Tidak memiliki ahli pertambangan, dan ini akan diaudit karena di lapangan tidak ada inspektur tambangnya, tidak ada pengawas tambangnya. Nah, modalnya hanya modal alat berat, keruk-keruk angkat, keruk-keruk angkat. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bukan hanya peristiwa pelanggaran izin, tetapi peristiwa pidana khusus yang memiliki implikasi terhadap kerugian negara. Nah, dengerin tuh Andi Gondrong, itu bukan hanya pelanggaran, itu merugikan negara juga. Implikasi terhadap kerugian negara kategorinya adalah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Salam untuk semuanya, tetap sehat dan semangat. Mari berpikir rasional dan berpikir jernih. Lapangan pekerjaan masih terbuka. Kita bisa bekerja di mana saja dan apa saja. Para petani di sini juga tetap bekerja dan hidup relatif sejahtera. Kemudian yang menjadi problem adalah banyaknya orang yang tidak mau bekerja, tapi tiap hari mabuk dan mendapat setoran dari mobil tambang dan dari penambang.